Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dasar dalam bahasa pemrograman C, yaitu fungsi. Fungsi adalah komponen penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengorganisir kode secara modular dan efisien. Mari kita mulai. Fungsi dalam pemrograman C adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam pengelompokan kode berdasarkan fungsionalitasnya, sehingga membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan adanya fungsi, kita dapat menghindari duplikasi kode dan membuat perubahan pada satu tempat yang akan mempengaruhi seluruh aplikasi. Ini juga memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Dalam C, kita perlu mendeklarasikan fungsi sebelum menggunakannya. Deklarasi fungsi memberitahu compiler tentang tipe pengembalian fungsi dan parameter yang diterimanya. Kemudian kita mendefinisikan fungsi di tempat terpisah. Nah, mari kita lihat struktur dasar dari fungsi. Struktur dasar dari fungsi dalam bahasa pemrograman C adalah kita tentukan tipe pengembaliannya, kemudian kita berikan nama fungsi, kita berikan dalam kurung, dan di dalam kurung ini adalah tipe parameter, kemudian parameternya. Kemudian kurung kawal buka dan tutup, di dalamnya kita beri blok kode yang akan dieksekusi. Jika kita menggunakan tipe pengembalian selain void, maka kita berikan return dan kita berikan nilai pengembaliannya. Oke, mari kita lihat contoh sederhana implementasi fungsi dalam bahasa pemrograman C. Mari kita buat fungsi bersama-sama. Seperti biasa, kita menggunakan include stdio.h. Kemudian kita deklarasikan fungsinya, misalkan int tambah. Kita akan membuat fungsi penjumlahan, kemudian kita buat parameternya, int a, int b. Seperti ini. Nah, int ini adalah tipe pengembaliannya, tambah adalah nama fungsinya, int adalah tipe parameternya, dan a adalah parameternya, int ini tipe parameternya, dan b adalah parameternya. Kemudian kita buat fungsi main. Fungsi main kita buat seperti biasa, dan kita buat variabel hasil untuk menampung hasil operasinya. Variabel hasil ini adalah tambah, kemudian untuk a-nya kita buat 3, dan b-nya kita buat 5. Dan printf. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa 3 ini kita kirim ke sini sebagai parameternya. Dan kita tampilkan output hasilnya. Hasil penjumlahan %d/n. Karena tipe pengembaliannya integer, maka kita gunakan %d. Nah, di sini hasil. Jadi kita akan memanggil nilai dari variabel hasil. Jangan lupa return 0. Nah, di sini kita akan buat definisi dari fungsinya. Fungsinya yang kita definisikan adalah fungsi yang tambah ini, yang sudah kita buat sebelumnya. Dan int a, int b, kurung kawal buka dan tutup, return a tambah b. Oke. Coba kita jalankan. Hasil penjumlahan 8. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang cara kerja dari program ini. Pertama, kita buat fungsi tambah. Nah, nilai a dan b telah kita tentukan 3 dan 5. Jadi nilai 3 dan 5 ini kita kirim ke sini. B-nya kita buat ini. Nah, akan dikerjakan di sini. Karena tipe pengembalian integer, maka kita harus mengembalikan nilai. Nah, nilai yang akan dikembalikan adalah nilai hasil dari penjumlahan A dan B. Dan hasil ini diletakkan kembali di sini. Dan kemudian ditampilkan di sini. Oke, seperti itu. Hasilnya 8.
Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi tanpa pengembalian, digunakan untuk menjalankan tugas tanpa mengembalikan nilai. Biasanya penggunaan depannya ini adalah void. Jika depannya void, maka ini fungsi tanpa pengembalian. Kemudian ada fungsi dengan pengembalian, yaitu mengembalikan nilai ke pemanggil fungsi. Seperti yang tadi, jika kita menggunakan integer, maka fungsi ini mengembalikan ke pemanggilnya. Pemanggilnya di sini adalah hasil. Kemudian fungsi dengan parameter, menerima input dengan pemanggil fungsi, dan ada fungsi rekursif, memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Fungsi rekursif ini fungsi yang lebih rumit daripada fungsi ini, jadi mungkin saya akan buat di video-video selanjutnya. Kemudian tips mengimplementasi fungsi dengan baik. Yang pertama, usahakan menggunakan nama fungsi yang deskriptif. Seperti ini adalah karena kita melakukan penjumlahan, maka nama fungsinya adalah tambah. Batasi fungsi agar tidak terlalu panjang. Seperti ini, saya hanya menggunakan operasinya saya letakkan di return. Jadi bisa saja saya buat seperti ini. Buat satu variabel lagi. In hitung sama dengan A tambah B. Dan returnnya hitung. Namun cara seperti ini memang bisa, namun cara seperti ini kurang efisien. Jadi usahakan kode kita itu seefisien mungkin. Karena dari itu saya buat penghitungannya langsung di return di sini. Oke. Kemudian kita harus menjaga agar fungsi memiliki satu tanggung jawab utama. Seperti ini, tanggung jawabnya adalah untuk melakukan operasi penjumlahan. Oke, itu dia pengenalan singkat tentang fungsi dalam bahasa pemrograman C. Fungsi membantu kita dalam mengorganisir kode, membuatnya lebih mudah dikelola, dan mendorong praktik pemrograman yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba untuk mengimplementasikannya dalam proyek-proyek Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video tutorial pemrograman lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.